Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran laut, gedung lumba-lumba berdiri tegak dengan bangunan usang dan tembok yang terkelupas. Setiap orang yang melewati jalan utama selalu menundukkan kepala, menghindari tatapan menakutkan dari jendela-jendela gelap gedung itu. Di siang hari, gedung ini tampak seperti bangunan biasa, meskipun sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, ketika malam tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di balik dinding-dindingnya, terdengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti tawa lembut yang teredam, diselingi oleh langkah kaki yang tak kasat mata. Tak ada yang berani mendekat, kecuali sekelompok anak muda yang merasa penasaran. Rico, pemimpin kelompok yang berani namun sering meragukan keberaniannya sendiri, berdiri di depan pintu besar gedung itu. "Ini dia," gumamnya, menatap pintu kayu tua yang tampak siap roboh hanya dengan satu sentuhan. Di sampingnya, Lina menatap gedung itu dengan skeptis. "Ayo, kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mungkin hanya cerita-cerita orang tua yang dibesar-besarkan," katanya, meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. Budi, yang biasanya pendiam, memandang gedung itu dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. "Jangan bilang kalian benar-benar ingin masuk ke sana," ujarnya, suaranya hampir berbisik. Namun, Rico sudah terlanjur mengambil langkah pertama ke arah pintu. Siska, teman baru mereka yang baru saja pindah ke kota itu, mengikutinya dengan langkah mantap, meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Begitu pintu terbuka dengan suara berderit keras, udara dingin langsung menyambut mereka. Bau lapuk dan debu memenuhi hidung mereka, mengganggu pernapasan. "Kita masuk, ya?" tanya Rico dengan suara bergetar, mencoba terdengar lebih percaya diri daripada yang sebenarnya. Mereka melangkah masuk, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, lantai kayu yang tua itu mengeluarkan suara berdecit seperti menyambut kedatangan mereka dengan cara yang menakutkan. Ketika mereka melangkah lebih dalam ke ruang pertama, suasana semakin berat. Dinding-dinding yang terlupakan itu dipenuhi dengan lukisan tua dan barang-barang yang terabaikan, seolah-olah waktu di dalam gedung ini telah berhenti sejak lama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa kecil yang memecah keheningan. Semua berhenti sejenak. Itu suara apa?" Lina bertanya dengan suara parau. "Mungkin cuma angin," jawab Rico, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Namun, suara itu semakin jelas. Suara tawa lembut yang seperti datang dari sudut yang tak terlihat. Tanpa berpikir panjang, Siska mengeluarkan senter dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke arah jendela besar di ujung ruang. Begitu cahaya itu menyentuh jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Bayangan samar bergerak di balik kaca, seperti sosok yang sedang mengintip mereka. Sosok itu tampak seperti lumba-lumba, namun wajahnya tidak bisa dikenali, hanya sebuah bentuk gelap yang bergerak dengan cepat. Budi berteriak ketakutan, "Mundur dengan cepat. Kita harus keluar sekarang juga," teriaknya, wajahnya pucat pasi. Namun, Rico menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan dirinya. "Tenang, kita tidak bisa lari begitu saja. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," katanya, meskipun ia sendiri merasa takut. Mereka melangkah lebih dalam, tak menyadari bahwa setiap langkah mereka semakin mendekatkan mereka pada rahasia kelam yang tersembunyi di dalam gedung itu, sebuah rahasia yang siap mengubah hidup mereka selamanya. Rico melangkah maju, meskipun jantungnya berdegup keras, seolah-olah ingin meledak keluar dari dadanya. Lina di sampingnya juga tampak gelisah, matanya terus melirik ke segala arah, berharap suara tawa itu tidak kembali terdengar. Namun, keheningan yang memeluk gedung itu terasa semakin mencekam, membuat setiap langkah mereka terasa berat. Budi dan Siska mengikuti dengan wajah yang semakin pucat, langkah mereka semakin hati-hati, seolah mereka tahu bahwa setiap detik yang berlalu semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Di sudut ruangan yang agak gelap, mereka menemukan sebuah tangga kayu yang berderit, yang tampaknya membawa mereka ke lantai atas. "Kita harus naik ke atas,"
kata Riko, mencoba untuk tetap terdengar tegas meski rasa takut menggerogoti dirinya. Lina mengangguk, meskipun ragu. Aku rasa kita harus lebih hati-hati. Gedung ini sepertinya lebih tua dari yang kita kira. Ia menatap langit-langit yang berkerut, seperti akan runtuh kapan saja. Saat mereka menaiki tangga yang goyah itu, suara tawa tadi kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas, seperti sebuah nyanyian dari dunia lain. Suara itu terasa menyayat, seolah membawa rasa kesedihan dan kebahagiaan yang tumpang tindih. Budi mendekat ke Riko dan berbisik, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Siska, yang dari tadi tampak tenang, tiba-tiba berhenti dan memandang ke ruang gelap di atas tangga. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat, bisiknya. Begitu mereka tiba di lantai atas, suasana berubah semakin mencekam. Lantai kayu di bawah mereka bergoyang dan berderit lebih keras, dan angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang pecah. Mereka berdiri di sebuah ruangan luas yang sudah sangat tua, penuh dengan lukisan-lukisan usang yang terpasang di dinding. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu gelap, tertutup rapat, dengan ukiran aneh yang tampak baru meskipun usia gedung itu sudah ratusan tahun. Ukiran itu menggambarkan gambar lumba-lumba yang tampak bergerak dalam gerakan berputar, seolah sedang menari. Riko mendekati pintu itu dengan hati-hati, namun begitu tangannya menyentuh gagang pintu, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Sesuatu di balik pintu itu seperti memanggilnya. Apa kalian merasakannya? Sesuatu ada di dalam sana, kata Riko dengan suara bergetar, namun dia tetap membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang menusuk langsung menyeruak keluar, dan mereka melihat sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dengan barang-barang tua yang berserakan di lantai, serpihan kaca, tumpukan buku-buku, dan benda-benda lain yang tampak terlupakan. Saat mereka memasuki ruangan, Lina menemukan sebuah meja kecil yang terbuat dari kayu tua. Di atas meja itu ada sebuah buku dengan sampul kulit yang sudah usang. Ini mungkin bisa menjelaskan semuanya, kata Lina, sambil membuka halaman-halaman buku itu. Namun, begitu ia mulai membaca, kata-kata dalam buku itu tampak tidak biasa, seperti tulisan yang terdistorsi, dengan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. Hanya satu kalimat yang terlihat jelas, dari kelamnya laut, datanglah penjaga. Budi, yang semakin takut, melihat ke sekeliling dengan cemas. Apa itu? Penjaga dari mana? Tanyanya. Suaranya hampir seperti terengah-engah. Siska mendekati jendela yang menghadap ke laut, dan untuk sekejap, matanya melebar. Lihat, di sana, teriaknya. Di kejauhan, di tengah gelapnya laut, terlihat sebuah bentuk besar bergerak. Itu bukan kapal, melainkan bayangan besar yang seperti meluncur di atas air. Apa itu? Suara Siska tercekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seperti desisan halus yang datang dari bawah lantai. Tanpa mereka sadari, lantai mulai bergetar, dan suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas, membuat seluruh tubuh mereka merinding. Seperti sesuatu yang mulai bangkit dari dalam gedung ini, siap menjemput mereka. Kita harus pergi, sekarang juga, teriak Budi, namun Riko, dengan wajah yang pucat, hanya bisa menatap ke dalam kegelapan, merasa bahwa mereka baru saja mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sebuah kutukan yang siap mengubah segala sesuatu yang mereka ketahui. Gelap malam menyelimuti gedung yang sudah berusia ratusan tahun itu. Angin yang menderu melalui celah-celah jendela menambah kengerian yang menyelimuti ruang-ruang kosong. Riko dan teman-temannya berdiri terdiam, terperangkap dalam ketegangan yang memuncak. Suara tawa itu semakin keras, membahana, seperti berasal dari dalam tanah, berputar-putar mengelilingi mereka. Budi, yang semakin ketakutan, sudah siap lari. Aku nggak kuat, kita harus keluar sekarang, teriaknya, wajahnya pucat pasi. Namun, Riko menarik napas dalam-dalam dan menggenggam erat senter yang sudah mulai redup cahayanya. Tenang,
Kita nggak bisa lari begitu saja, kata Riko, suaranya serak. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini lebih dari sekadar cerita menyeramkan. Lina menatap Riko, matanya dipenuhi rasa takut, tetapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Apa yang harus kita lakukan, Riko? Ini bukan tempat yang aman lagi, katanya, suaranya bergetar. Siska, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba membuka mulut. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang sudah lama menunggu, ujarnya dengan suara pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku bisa merasakannya. Ini bukan sekadar hantu biasa. Ini adalah penjaga. Semua mata tertuju padanya. Penjaga? Tanya Riko, bingung. Penjaga dari apa? Siska menghela napas panjang. Gedung ini terikat dengan sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan dari laut yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kita telah membangkitkannya, jawab Siska dengan suara berat. Tiba-tiba, suara deritan kayu terdengar sangat keras, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak. Lantai di bawah mereka bergetar, dan suara tawa itu berubah menjadi suara yang lebih menyeramkan, berbaur dengan desisan angin. Budi menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Kita harus pergi, teriaknya, hampir menangis. Namun, Riko yang merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, melangkah maju. Kita tidak bisa hanya lari, Budi. Kita harus mengungkap kebenarannya, apapun itu, tegasnya, meskipun dalam hatinya ia pun merasa cemas. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam gedung, menuju ruang yang lebih gelap dan penuh misteri. Ruang itu lebih kecil, dengan dinding yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh, seakan menuntun mereka menuju pusat dari segala rahasia ini. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah patung besar yang menakutkan, menggambarkan seekor lumba-lumba dengan mata yang tampak hidup, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Patung itu terbuat dari batu hitam yang mengkilap, seolah-olah dipahat dengan kekuatan yang tak dapat dipahami. Ini yang kita cari, kata Riko, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, patung itu mulai bergetar, dan suara gelombang laut terdengar menggema di seluruh ruangan. Seakan-akan, laut itu sendiri datang menembus dinding, menghantam gedung itu dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Teriak Lina, panik. Namun, Riko hanya bisa menatap patung itu dengan tatapan kosong, seakan ada kekuatan yang mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, patung itu mulai bergerak, dan dengan suara berderak keras, seekor lumba-lumba besar, yang tampak lebih seperti bayangan hitam, muncul dari dalam patung. Hantu lumba-lumba itu terbang ke udara, matanya yang besar menatap mereka dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. Suara tawa yang mereka dengar sebelumnya sekarang berubah menjadi raungan yang mengerikan, seolah sebuah kutukan yang tak bisa dihentikan. Kami yang terperangkap di sini, kami yang terlupakan, suara itu menggema dalam pikiran. Mereka, seakan datang dari dalam jiwa mereka. Kalian telah membangkitkan kami, lanjut suara itu, yang kini semakin jelas dan terasa begitu dekat. Riko berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan rasa takut yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya dengan suara bergetar. Lumba-lumba itu berhenti di udara, wajahnya yang tampak hampa merenung, sebelum akhirnya menjawab, aku adalah penjaga yang terlupakan. Gedung ini adalah tempat di mana rahasia terdalam terkunci, dan kalian telah membukanya. Untuk menghentikan kutukan ini, kalian harus menyelesaikan apa yang telah kalian mulai. Saat itu, seluruh gedung bergetar hebat, dan suara ombak laut terdengar semakin keras. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tak ada jalan mundur lagi. Kegelapan semakin pekat seiring dengan kehadiran roh lumba-lumba yang mengambang di udara, mengisi ruangan dengan suasana yang hampir tidak dapat dijelaskan. Riko merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang, seolah-olah segala energi dalam tubuhnya terkuras habis. Namun, meskipun ketakutan menguasai dirinya, ia tidak bisa mundur. Dia tahu, ini adalah titik balik, mereka harus menghadapi kenyataan dan menyelesaikan misteri ini,
atau terjebak selamanya dalam kutukan yang menjerat gedung ini. Selesaikan apa yang telah kalian mulai, suara roh itu bergema lagi, lebih keras kali ini, seolah menuntut mereka untuk bertindak. Siska, yang sejak tadi tampak kebingungan, mendekati Riko dengan wajah yang penuh kebingungan dan kecemasan. Apa maksudnya? Tanyanya. Apa yang harus kita lakukan? Suara roh itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, lebih mendalam, seolah mencoba memberi petunjuk. Rasakan kehadiran yang telah lama terkunci. Temukan kunci yang telah hilang. Lina menatap Siska dengan tajam, mencoba menggali lebih dalam makna dari kata-kata roh itu. Rasakan kehadiran yang terkunci, katanya pelan. Maksudnya, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gedung ini, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi dulu. Siska terdiam sejenak, kemudian tiba-tiba dia menatap dinding sebelah kiri mereka dengan intens. Ada sesuatu di sana, katanya, sambil menunjuk ke dinding yang tampak biasa saja, namun terasa aneh. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Dengan hati-hati, Riko, Lina, dan Budi mendekati dinding itu. Riko merasakan keanehan yang sama, seperti ada sesuatu yang menarik mereka untuk mencari tahu lebih dalam. Tanpa ragu, mereka mulai memeriksa dinding tersebut, mencari celah atau tanda yang bisa membuka rahasia yang terkubur di baliknya. Tiba-tiba, Budi yang sedang menekan bagian dinding yang terasa lebih rapuh, mendengar suara gemeretak keras. Aku menemukan sesuatu, teriaknya, suaranya penuh keheranan. Dinding itu mulai bergeser perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menakutkan. Begitu terbuka, mereka menemukan sebuah lorong gelap yang mengarah lebih dalam ke gedung. Kita harus masuk, kata Riko, meskipun suaranya bergetar. Mereka melangkah ke dalam lorong itu, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Lorong itu sempit, dengan dinding yang basah dan licin, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa mereka sedang menuju ke pusat dari segala misteri ini. Lorong itu akhirnya membuka ke sebuah ruang bawah tanah yang sangat luas. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu besar yang sudah sangat tua, dengan ukiran yang sama dengan yang ada pada patung lumba-lumba tadi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sebuah batu besar yang terletak di atas altar, dipenuhi dengan ukiran yang sangat mirip dengan simbol lumba-lumba yang mereka lihat sebelumnya. Riko, dengan hati-hati, mendekati batu tersebut, dan begitu tangannya menyentuh permukaannya, seluruh ruangan berguncang. Hebat! Suara ombak laut yang menggelegar menggema di seluruh ruang bawah tanah itu. Begitu kerasnya hingga terasa seperti gelombang besar yang datang dari dasar laut. Semua terdiam, tak bisa bergerak. Lumba-lumba yang tadi terbang di udara muncul kembali, namun kali ini, sosok itu bukan lagi terlihat sebagai makhluk yang menakutkan. Wajahnya tampak lebih tenang, lebih damai. Kalian telah menemukannya. Suara roh itu terdengar lembut, seolah penuh pengakuan. Aku adalah penjaga dari kisah yang terlupakan. Selama berabad-abad, aku terikat pada tempat ini, menunggu saatnya kunci itu ditemukan. Kunci yang membuka jalan untuk melepaskan kami semua. Saat kata-kata roh itu bergema, seluruh gedung mulai bergetar lebih keras lagi. Namun, kali ini, perasaan ketakutan yang sebelumnya melanda hati mereka perlahan menghilang. Mereka mulai merasakan kedamaian yang datang bersama dengan pemahaman. Kunci itu adalah pengetahuan, lanjut roh itu. Hanya dengan memahami kisah yang tersembunyi di balik gedung ini, kalian bisa membebaskan kami dari kutukan ini. Riko menatap batu besar di altar itu, merasakan segala beban yang selama ini ia bawa. Beban yang datang bersama misteri dan ketakutan, mulai terangkat. Kami akan membebaskan kalian, katanya dengan suara yang lebih tenang, penuh tekad. Saat itu, tiba-tiba, batu di atas altar mulai menyala, memancarkan cahaya yang terang dan hangat, mengisi seluruh ruangan dengan keajaiban. Suara ombak laut perlahan mereda, dan gedung itu mulai kembali tenang. Mereka tahu, kutukan itu akhirnya telah berakhir, dan segala rahasia yang terkunci selama berabad-abad akhirnya terbuka.
Setelah cahaya yang membutakan itu mereda, suasana di ruang bawah tanah gedung lumba-lumba terasa berbeda. Keheningan yang mendalam menyelimuti mereka, seperti dunia yang baru saja terlahir kembali. Lumba-lumba yang dulu menakutkan kini hanya sebuah bayangan samar, menatap mereka dengan mata yang penuh rasa terima kasih dan kedamaian. "Kalian telah melepaskan kami," suara itu terdengar sekali lagi, namun kali ini lebih tenang, lebih penuh pengertian. "Aku adalah bagian dari kisah yang telah lama terlupakan, dan sekarang, berkat kalian, kutukan ini akhirnya berakhir." Riko, Lina, Budi, dan Siska berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua yang mereka alami, suara tawa, patung yang bergerak, dan roh lumba-lumba yang menyeramkan, sekarang terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menghilang. Namun, meskipun ada rasa lega di hati mereka, ada juga sebuah perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Seakan, kebebasan yang mereka dapatkan datang dengan harga yang mahal. "Bukankah kita seharusnya merasa bahagia?" Lina bertanya, suaranya melantun dalam keheningan. "Kita sudah mengakhiri kutukan ini, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang." Riko menatapnya dengan serius, mencoba mencerna kata-kata Lina. "Aku tahu apa yang kamu rasakan," katanya pelan. "Kita berhasil mengalahkan kutukan ini, tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada yang belum selesai." Tiba-tiba, Siska yang sejak tadi diam, berbicara dengan suara rendah. "Mungkin, kita memang telah melepaskan roh-roh itu. Tapi, dalam prosesnya, kita juga telah mengubah sesuatu yang lebih besar daripada yang kita kira." Siska mengisyaratkan ke arah batu besar yang telah menyala dengan cahaya hangat. "Kita mungkin telah melepaskan kutukan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang kita temukan di sini, di dalam gedung ini, bukan hanya tentang roh atau legenda, tapi tentang bagaimana kita menghadapi kebenaran yang terkubur begitu lama." Budi menatap batu itu, wajahnya masih terlihat penuh kebingungan. "Jadi, kita sudah membebaskan mereka, tapi ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita sendiri," katanya. "Apa yang sebenarnya kita lepaskan?" Saat kata-kata itu meluncur dari mulut Budi, sebuah angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan debu dan serpihan-serpihan kayu yang ada di sekitar mereka. Keadaan menjadi semakin tak terkendali, dan mereka merasakan sebuah kekuatan lain mulai merayap di dalam diri mereka, seolah menuntut mereka untuk memahami lebih dalam tentang apa yang telah mereka lakukan. Riko merasakan perubahan itu pertama kali, ada sebuah rasa asing yang tumbuh dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Kita seharusnya tidak menyelesaikan ini," bisiknya, mengangkat tangan ke arah batu besar. "Ada sesuatu yang tidak kita pertimbangkan." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara gemuruh datang dari atas tanah. Gedung itu kembali bergetar hebat, lebih keras dari sebelumnya, seperti suatu kekuatan besar sedang terbangun. Lumba-lumba itu, yang sekarang tampak lebih seperti sosok bayangan, memandang mereka dengan ekspresi yang jauh lebih serius. "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," kata roh itu dengan suara yang lebih berat, lebih penuh ancaman. "Apa yang kalian lepaskan bukan hanya kutukan, tetapi juga kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan." Suara itu semakin mengeras, dan roh lumba-lumba itu mulai menghilang perlahan, hanya meninggalkan gema yang mengisi setiap sudut ruangan. Ketika suara itu menghilang, mereka kembali merasakan getaran yang semakin kuat. "Apa yang terjadi sekarang?" tanya Budi, matanya penuh kecemasan. Riko menggigit bibirnya, merasa ada yang sangat salah. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga," perintahnya, meskipun ia sendiri tidak tahu apakah mereka bisa keluar dengan selamat. Mereka berlari menuju lorong yang sama seperti tadi, namun setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan bayangan gelap yang bergerak di sekitar mereka semakin nyata. Mungkin, mereka telah membuka lebih banyak pintu daripada yang mereka sadari, dan kali ini, mereka tidak tahu apakah mereka akan mampu menutupnya kembali. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat.
Setiap langkah mereka terasa seperti berlari menuju jurang yang tidak terlihat, dan gedung tua itu tampaknya tak pernah berhenti berguncang. Suara deritan kayu dan retakan dinding terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang sedang pecah, atau mungkin lebih tepatnya, sesuatu yang sedang dibangkitkan. Riko, Lina, Budi, dan Siska berlari dengan kecepatan yang semakin tidak terkendali, terjebak dalam sebuah kejaran yang mereka tak tahu apa ujungnya. Ketika mereka hampir mencapai pintu utama, sebuah suara yang sangat dalam terdengar dari belakang, menggema di setiap sudut ruangan. Kalian tidak bisa lari, suara itu seperti datang dari kedalaman bumi, lebih berat, lebih gelap. Mereka berhenti sejenak, berbalik, dan melihat bayangan gelap yang bergerak di antara bayang-bayang gedung yang runtuh. Sepertinya itu bukan lagi roh lumba-lumba yang mereka kenal. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Apakah itu? Lina bertanya dengan suara gemetar. Riko menatap bayangan itu, matanya terbuka lebar. Itu bukan roh yang kita lepaskan. Itu sesuatu yang lebih tua dari gedung ini. Sesuatu yang terlupakan dalam sejarah, jawabnya, suaranya penuh ketegangan. Kami tidak hanya membuka pintu bagi roh, tetapi juga bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang telah terpendam begitu lama di dasar laut. Budi tampak semakin panik. Kita harus keluar. Kita harus pergi sekarang, teriaknya. Namun Riko menggenggam bahunya, menahannya. Tidak ada jalan keluar jika kita tidak menghentikan ini. Kita harus menutup pintu itu, apapun caranya. Riko menatap ke arah altar besar di ruang bawah tanah, tempat batu itu dulu bersinar. Sekarang, tempat itu tampak kosong, namun sebuah energi yang sangat kuat masih terasa mengalir dari sana. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan yang semakin besar ini adalah dengan menutup kembali pintu yang telah mereka buka. Siska, yang dari tadi terdiam, akhirnya berbicara dengan suara yang lebih tegas. Jika apa yang kalian katakan itu benar, kita harus mencari cara untuk memusnahkan kekuatan itu selamanya. Ia melangkah menuju altar dengan tekad yang lebih kuat. Batu itu, mungkin ada cara untuk menggunakannya kembali. Kalau tidak, semua ini akan terus terulang. Tapi, ketika ia mendekati altar, suara tawa yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, kali ini penuh dengan kebencian dan kepahitan. Angin mulai berhembus kencang di sekitar mereka, mendorong debu dan serpihan batu berterbangan ke udara. Tiba-tiba, dinding-dinding gedung itu mulai retak, dan dari setiap celah, sosok-sosok gelap mulai muncul, bergerak dalam bentuk bayangan yang tidak jelas. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mengancam. Bayangan-bayangan itu mulai menyatu, membentuk sosok besar yang bergerak menuju mereka dengan cepat. Kalian telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Riko menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Kita harus bertahan, katanya, meskipun hatinya terasa berat. Jika kita tidak menghadapinya sekarang, kita akan terjebak di sini selamanya. Lina menggenggam tangannya dengan kuat, dan mereka semua berbalik untuk menghadapi bayangan yang semakin mendekat itu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Budi dengan suara hampir tidak terdengar. Siska, yang tampaknya sudah menemukan jawabannya, memandang altar dan batu yang mulai berkilau kembali. Ada satu cara, katanya, matanya berkilau dengan semangat. Kita harus menggunakan kekuatan yang kita temukan di sini. Tapi, ini akan membutuhkan pengorbanan. Kita harus siap kehilangan bagian dari diri kita. Dengan satu gerakan cepat, Siska mengambil batu itu dari altar, dan saat ia memegangnya, sebuah cahaya putih yang sangat terang meledak, mengalir ke seluruh tubuh mereka. Mereka tahu, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menutup pintu itu, atau untuk selamanya terjebak dalam kegelapan yang datang dari kedalaman laut. Cahaya putih yang memancar dari batu itu terasa begitu kuat, mengisi seluruh ruang dengan kilatan yang hampir membutakan. Semua mata terpejam, mencoba untuk menahan efek dari cahaya yang luar biasa. Namun, saat itu juga,
mereka merasakan sebuah kekuatan yang begitu besar dan luar biasa, mengalir melalui tubuh mereka. Rico merasakan energi itu mengalir dalam darahnya, membawa sensasi panas yang membakar. Ada sesuatu yang begitu kuat, namun sekaligus begitu menakutkan, menggerogoti jiwa mereka satu persatu. Ini, apa yang terjadi? Lina berbisik, suaranya gemetar, mencoba membuka matanya yang hampir tak bisa dibuka. Kita mendapatkan kekuatan ini, tapi untuk apa? Rico menatap batu di tangan Siska yang masih memancarkan cahaya. Semua menjadi semakin jelas bagi Rico, dan ia merasa sebuah tekanan berat di dadanya. Kekuatan ini bukan untuk kita. Ini adalah kekuatan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Bayangan gelap yang mengancam mereka semakin mendekat, tidak terhentikan oleh cahaya putih itu. Mereka bisa merasakannya, mendengar bisikan dari makhluk gelap itu, seperti suara ombak yang datang dari laut dalam. Kalian tidak bisa menghentikan kami dengan kekuatan itu, suara itu menggema, penuh penghinaan. Kekuatan kalian bukan milik kalian. Kalian telah terjebak dalam takdir yang lebih besar dari sekadar manusia. Siska terhuyung, tubuhnya hampir terjatuh saat cahaya itu semakin terang. Kita harus menghancurkannya. Ini satu-satunya cara, ia berteriak, namun suara itu tampaknya hanya membingungkan dirinya sendiri. Batu yang dipegangnya terasa semakin berat, dan Rico bisa melihat ketegangan di wajah Siska. Cahaya yang keluar dari batu itu bukan hanya memberikan kekuatan, tapi juga mengambil sebagian dari jiwa mereka. Dengan tangan gemetar, Siska memandang Rico. Kita harus mengorbankan sesuatu. Tanpa pengorbanan, kita tak akan bisa menghentikan ini. Ini bukan sekadar keputusan kita, ini tentang membayar harga untuk apa yang telah kita buka. Kata-kata itu terasa begitu dalam, seolah Siska sudah tahu apa yang harus dilakukan, meski hatinya terasa hancur. Mereka telah terlalu jauh, dan pilihan mereka sudah sangat terbatas. Rico merasakan kebenaran dalam kata-kata Siska. Mereka tidak bisa lari lagi. Jadi, siapa yang akan berkorban? Tanya Rico, meskipun ia sendiri merasa berat untuk mengucapkannya. Semua mata tertuju pada Siska, tetapi ia mengalihkan pandangannya, seolah mencoba menghindari kenyataan. Kami semua sudah terikat. Kekuatan ini akan menghapus kita, satu persatu, kecuali jika kita menghentikannya sekarang. Budi, yang selama ini tampak lebih ketakutan, tiba-tiba maju dengan langkah yang penuh tekad. Aku akan melakukannya, katanya dengan suara serak. Aku yang harus pergi. Aku yang harus membayar harga ini. Namun, Rico menarik tangannya. Budi, jangan, teriaknya, namun Budi sudah memegang batu itu dengan kuat. Aku tak akan membiarkan kalian semua terjebak di sini selamanya. Kalian masih bisa hidup, aku, sudah cukup. Kata-katanya begitu berat, penuh pengorbanan yang tak terucapkan. Budi menatap mereka semua untuk terakhir kali, sebelum ia mengangkat batu itu di atas kepalanya. Batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, lebih menyilaukan dari sebelumnya. Ini adalah jalan yang harus ditempuh, kata Budi dengan suara rendah. Jaga dirimu, semua. Dalam detik-detik terakhir itu, batu yang dipegang Budi meledak dengan ledakan cahaya yang begitu dahsyat, mengirimkan gelombang energi ke seluruh gedung. Sesaat setelah cahaya itu mereda, gedung itu kembali tenang, seolah-olah waktu berhenti. Dan ketika semuanya kembali sunyi, mereka menyadari bahwa Budi telah hilang. Tapi kekuatan yang datang bersamanya, kekuatan yang begitu besar dan menakutkan, telah menghilang bersama pengorbanannya. Rico menatap tempat kosong di mana Budi berdiri, merasakan kesedihan yang begitu dalam, namun juga sebuah rasa lega. Meskipun kehilangan seorang teman begitu berat, mereka tahu bahwa pengorbanan Budi telah menyelamatkan mereka semua. Sekarang, gedung itu terdiam. Gelombang laut yang menderu dalam hati mereka telah mereda. Mereka berdiri di sana, di antara reruntuhan gedung, merasakan kehampaan yang datang setelah sebuah pengorbanan besar. Namun, di balik rasa sakit itu,
ada juga rasa damai karena mereka tahu mereka akhirnya bebas. Beberapa hari setelah peristiwa yang mengguncang hidup mereka, Rico, Lina, dan Siska berdiri di depan gedung tua itu, yang kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Gedung lumba-lumba, yang pernah menjadi tempat penuh teror dan misteri, kini hanya menyisakan dinding-dinding yang retak dan atap yang runtuh. Namun, meski tampaknya sudah tidak ada lagi kekuatan yang mengancam, perasaan mereka masih belum sepenuhnya tenang. Di hati mereka, masih bergema kenangan akan Budi yang telah mengorbankan dirinya, dan betapa berat harga yang harus mereka bayar untuk kebebasan yang akhirnya mereka peroleh. Lina menggenggam tangan Rico, matanya berkilau dengan air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh. Kita berhasil, tapi kata-katanya terhenti, seakan enggan melanjutkan. Tapi rasanya tak ada yang bisa mengembalikan semuanya, bukan? Rico mengangguk perlahan, mencoba menahan perasaan yang hampir menghancurkan dirinya. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, Lina. Tapi kita masih hidup, itu yang harus kita syukuri. Siska berdiri di samping mereka, matanya kosong, tampak seakan tidak benar-benar berada di sini. Apakah kita benar-benar bebas? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Budi, dia pergi. Tapi kita masih ada di sini, membawa kenangan yang tak akan pernah bisa dihapus. Rico melihat Siska, merasakan kesedihan yang sama dalam dirinya. Mereka semua telah berubah, dan meskipun mereka telah mengalahkan kutukan itu, ada bagian dari diri mereka yang akan selamanya terperangkap di dalam gedung itu, dalam setiap langkah, dalam setiap ingatan tentang apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, sebuah angin dingin berhembus dari dalam gedung yang hancur, membawa serta suara yang sangat familiar. Itu adalah suara gelombang laut yang bergulung, meskipun tidak ada laut di sekitar mereka. Rico menoleh ke arah pintu utama gedung, di mana sebuah bayangan samar mulai terbentuk. Kita harus pergi, sebelum semua ini datang lagi, bisik Rico dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu mulai menghilang, hanya meninggalkan suara ombak yang semakin jauh. Lina menggenggam lengan Rico dengan erat. Apa itu? Apakah itu bagian dari kutukan yang belum selesai? Tanyanya dengan takut. Siska menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin itu hanyalah sisa-sisa dari apa yang kita alami. Mungkin ini adalah cara gedung ini mengingatkan kita, bahwa kita tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi. Rico menatap gedung itu sekali lagi, dan meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu telah berakhir, rasa takut itu tetap ada, tak terhindarkan. Mereka berjalan menjauh, meninggalkan gedung yang sekarang tampak lebih seperti sebuah monumen kesedihan daripada sebuah tempat terkutuk. Namun, meskipun mereka melangkah pergi, ada perasaan tak terungkap yang terus menghantui mereka. Rico merasa seolah-olah dirinya belum sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang gelap itu. Kita akan selamanya membawa ini, bukan? Tanyanya, suaranya penuh keletihan. Budi mungkin sudah pergi, tapi kita masih hidup, dan kita akan terus hidup dengan kenangan ini. Siska menatap langit yang mulai gelap, tanda bahwa hari mulai berakhir. Ya, katanya dengan suara pelan, tapi bukan berarti kita harus terus terbelenggu oleh apa yang sudah terjadi. Kita mungkin tak bisa melupakan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Rico dan Lina menatap Siska dengan pengertian, merasa sedikit lebih tenang. Mereka tahu, meskipun perasaan itu akan tetap ada, mereka harus terus berjalan maju. Ketika mereka melangkah lebih jauh dari gedung itu, mereka tahu bahwa hidup mereka akan selamanya berubah. Keberanian, kehilangan, dan pengorbanan, semua itu telah membentuk mereka menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana. Meskipun ada bagian dari diri mereka yang masih terikat pada gedung itu, mereka akhirnya bisa meninggalkannya di belakang. Gedung lumba-lumba kini menjadi bagian dari masa lalu, sebuah kenangan yang akan terus menghantui mereka, namun juga mengingatkan mereka akan kekuatan dalam diri mereka yang tidak akan pernah pudar. Malam itu, setelah mereka meninggalkan gedung lumba-lumba, perjalanan mereka terasa semakin berat.
Walaupun mereka telah berusaha untuk mengalihkan perhatian dari segala yang telah terjadi, bayang-bayang kejadian di gedung itu masih mengikutinya, menghantui setiap langkah mereka. Rico, Lina, dan Siska melangkah dalam keheningan, sesekali hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang berat. Bahkan angin malam yang semula terasa sejuk kini terasa berat, seperti membawa beban yang tak tampak. Mereka berhenti di sebuah jembatan tua yang melintasi sungai yang tenang. Di bawah sana, air mengalir dengan lambat, mencerminkan bulan yang mulai pudar tertutup awan. Lina mendekati pagar jembatan, menatap air yang mengalir dengan tatapan kosong. "Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini?" tanyanya dengan suara terisak. "Apa yang sebenarnya kita lepaskan? Apakah kita benar-benar bebas, atau justru terperangkap lebih dalam-dalam takdir ini?" Rico berdiri di samping Lina, menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tak tahu. Kita telah melewati begitu banyak, tapi aku merasa seperti kita belum mengetahui seluruh kebenaran. Ada sesuatu yang belum kita ungkapkan, dan itu mungkin lebih berbahaya daripada apapun yang telah kita hadapi." Rico merasa ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah mereka pahami sepenuhnya tentang gedung itu, tentang roh lumba-lumba, dan tentang apa yang sebenarnya mereka bangunkan. Siska, yang dari tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan suara yang lebih serius. "Kita sudah melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang harus kita tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di gedung itu? Kenapa kita merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak pernah berakhir?" Suara Siska bergetar, dan Rico bisa melihat ketakutan di matanya. Mereka semua merasakan hal yang sama, perasaan bahwa mereka belum selesai dengan segalanya. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, sebuah suara datang dari jauh, lembut namun sangat jelas. "Kalian belum selesai," suara itu berbisik, membuat seluruh tubuh mereka menegang. Suara itu datang dari dalam hutan, dari arah yang mereka tak pernah lihat sebelumnya. "Kalian belum tahu apa yang telah kalian bangkitkan. Dan kalian belum tahu siapa yang sebenarnya terperangkap di dalam gedung itu." Lina berbalik dengan panik, wajahnya pucat. "Apa itu? Siapa yang berbicara?" teriaknya, namun suara itu semakin menjauh, seolah menghilang ke dalam kabut malam. Rico merasa tubuhnya beku, pikirannya kacau. "Kita tidak bisa lari lagi. Ada sesuatu yang belum kita pahami. Sesuatu yang lebih besar, yang tersembunyi dalam setiap sudut gedung itu." Ia menatap Siska dan Lina, wajahnya penuh kecemasan. "Apa yang sebenarnya kita lepaskan, Siska? Apa yang Budi korbankan untuk kita?" Siska menggigit bibirnya, tampak bingung dan gelisah. Aku tidak tahu, Rico. Semua yang terjadi di gedung itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Kita sudah berusaha mengalahkan roh lumba-lumba itu, tapi ternyata kita hanya membuka jalan untuk sesuatu yang lebih jahat." Ia terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan malam. "Mungkin kita harus kembali ke gedung itu. Ada sesuatu yang harus kita cari. Sesuatu yang telah tersembunyi begitu lama." Rico menggelengkan kepala, merasa bimbang. Apakah itu ide yang baik? Apa yang akan kita temukan di sana selain penderitaan? Namun, meskipun hatinya ragu, Rico tahu bahwa mereka tak akan pernah benar-benar bisa melupakan semuanya sampai mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. "Kita harus kembali, jika itu yang diperlukan," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Kita sudah terikat pada tempat itu, dan kita tak akan pernah bisa bebas jika kita tidak menemukan apa yang sebenarnya terjadi." Siska dan Lina menatap Rico, dan meskipun mereka juga merasa takut, ada semangat baru yang bangkit dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan mungkin, hanya dengan kembali ke tempat yang penuh misteri itu, mereka bisa menemukan jawaban yang telah lama terpendam. Dengan tekad yang lebih kuat, mereka memutuskan untuk kembali, meskipun mereka tahu betul, kali ini, kebenaran yang mereka cari bisa jadi lebih mengerikan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan.
Perjalanan mereka kembali menuju gedung lumba-lumba terasa lebih berat dari sebelumnya. Rico, Lina, dan Siska tahu bahwa kali ini bukan hanya tentang bertahan hidup atau melawan makhluk yang tak kasat mata. Mereka tengah berhadapan dengan kegelapan yang lebih dalam, kegelapan yang telah lama terkubur di bawah tanah, menunggu untuk bangkit kembali. Setiap langkah mereka menuju gedung itu terasa lebih seperti penantian akan takdir yang tak bisa dihindari. Hati mereka berdebar, tetapi tekad mereka semakin bulat. Saat mereka tiba di depan gedung itu, semuanya tampak sama seperti terakhir kali mereka meninggalkannya, sunyi, terlupakan, dan rusak. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar gedung terasa lebih menekan. Udara yang biasanya terasa segar kini terasa berat, seperti di bawah tekanan yang sangat besar. Rico menatap gedung itu dengan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kita benar-benar harus masuk?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Lina menatap gedung itu dengan matanya yang penuh kecemasan. "Ini bukan hanya tentang kita lagi, Rico. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Siska menatap pintu masuk yang telah lama rusak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah getaran aneh yang mengalir di tubuhnya. "Aku merasa seperti pintu itu menunggu kita," katanya dengan suara serak. Seperti ada sesuatu di dalam yang belum selesai. Suara itu terdengar hampir seperti bisikan, dan saat Siska melangkah maju, batu di lantai yang pernah mereka pecahkan beberapa waktu lalu bergetar kembali. Ada sesuatu yang bangkit di dalam gedung ini, sesuatu yang mereka belum sepenuhnya pahami. Ketika mereka melangkah lebih dalam, gedung itu tampaknya tidak berubah. Langit-langit yang runtuh, dinding yang retak, dan lantai yang penuh debu, semuanya masih di tempatnya. Namun, setiap sudut gedung itu kini terasa berbeda, seperti ada mata yang mengawasi mereka. Rico memegang tangannya dengan erat. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini," katanya, suaranya penuh ketegangan. "Kita tidak bisa hanya mengharapkan jawaban begitu saja." Saat mereka tiba di ruang bawah tanah, tempat pertama kali mereka menemukan altar dan batu itu, suasana menjadi semakin tegang. Batu itu, yang dulu bersinar terang, sekarang terlihat kosong, namun energi yang sama terasa mengalir di udara. Tiba-tiba, bayangan yang gelap mulai muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Suara gelombang laut yang mereka dengar sebelum ini kembali menggema, lebih keras, seperti mendekat. "Kalian telah datang terlambat," suara itu terdengar begitu dalam, begitu berat, seperti berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Lina, dengan gemetar, menatap bayangan itu. "Apa yang kita lepaskan?" tanyanya dengan suara yang hampir hancur. "Kenapa semua ini terjadi?" Bayangan itu semakin mendekat, dan dengan setiap langkah, udara di sekitar mereka semakin dingin. "Kalian belum menyelesaikan apa yang telah kalian mulai." Suara itu terdengar lebih dekat lagi, dan Rico merasakan hatinya berdegup kencang. "Ini bukan hanya tentang roh lumba-lumba. Kalian telah membuka lebih dari sekadar pintu fisik. Kalian telah membangkitkan sesuatu yang lebih tua, lebih jahat." Siska meremas tangan mereka dengan keras. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya dengan penuh tekad. "Apapun yang kita hadapi, kita harus menghadapinya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Tiba-tiba, seluruh ruangan itu tergetar, dan sebuah celah besar muncul di lantai, memperlihatkan jurang yang dalam. Dari jurang itu, muncul tangan-tangan gelap yang menjulur ke atas, seolah mencoba meraih mereka. "Apa ini?" Lina teriak, menarik Rico dan Siska menjauh, tetapi tangan itu semakin mendekat, semakin kuat. Rico menarik napas dalam-dalam dan menatap celah itu dengan mata penuh tekad. "Kita harus menutupnya. Apapun yang harus kita lakukan, kita harus menutup pintu ini sekali dan untuk selamanya." Ia memandang batu yang dulu memancarkan cahaya itu, kini tampak gelap dan dingin. "Ini hanya bisa dihentikan dengan satu cara, dengan pengorbanan lebih besar. Kita harus mengorbankan apa yang masih kita miliki, atau semua ini akan terus berlanjut." Ketiga sahabat itu saling memandang.
Dan meskipun rasa takut itu hampir mematahkan semangat mereka, mereka tahu satu hal dengan pasti, untuk mengakhiri kutukan ini, mereka harus siap memberikan lebih dari sekadar nyawa mereka. Sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, dan lebih berat daripada apa yang mereka bayangkan. Karena di sini, di dalam gedung yang telah menjadi penjara mereka menyadari bahwa terkadang, kebenaran yang kita cari tidak hanya tersembunyi di dalam tempat-tempat gelap, tapi juga di dalam diri kita sendiri.